Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Resti dengan NPM 2110631070147 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani dan Rekreasi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Setelah ini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik peserta didik. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ine Rahayu Purnamaningsih, MPD. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan beliau. Tak perlu panjang kata, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap motivasi, belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Terus lanjut. Di sini ada karakteristik peserta didik. Dapat diartikan keseluruhan pola melakukan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuan, atau bisa juga sikap atau pola pikir dari masing-masing peserta didik. Dalam hal ini mencakup fisik-fisik ini keadaan jasmani, keadaan indera dari masing-masing peserta didik. Kemudian adanya inteligensi yaitu berpikir abstrak, adanya bakat khusus dari masing-masing peserta didik yang dimiliki kemampuan berbeda, emosional peserta didik, sosial, kultural, dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang harus berjalan dengan baik dengan menggunakan bahasa komunikatif. Di sini ada karakteristik umum perkembangan peserta didik. Ada anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar, mereka senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak. Ada juga anak usia sekolah menengah. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik pada jenjang usia ini. Salah satunya, terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Mulai timbulnya ciri-ciri sekunder. Ketiga, kecenderungan ambivalensi antara keinginan dengan keinginan pergaulan. Nah, di sini ada anak usia sekolah dasar. Gimana sih yang dimaksud anak usia sekolah dasar itu adalah mereka yang berusia antara 6 atau 12 tahun atau bisa disebut dengan periode intelektual pengetahuan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun semakin bertambah usia. Beragam minat anak pada periode ini terutama terfokus pada segala sesuatu yang bersifat dinamis, bergerak. Implikasinya adalah anak cenderung untuk melakukan beragam aktivitas yang akan berguna pada proses perkembangan kelak. Selanjutnya, ada karakteristik umum perkembangan peserta didik. Ada anak usia remaja, yaitu biasanya dikenal sebagai masa pencarian jati diri yang ditandai dengan sejumlah karakteristik penting, misalnya yang ke-1 mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, yang kedua dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjungi tinggi oleh masyarakat, yang ketiga menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. Nah, yang dimaksud mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya itu apa? Jadi, yang dimaksud dengan teman sebaya itu adalah berdasarkan hasil analisis statistik deskripsi diperoleh keterangan tidak kemampuan membina hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya terdiri dari
beberapa indikator yang telah pada beraksa sebelumnya. Jadi diketahui bahwa pada indikasi atau kemampuan untuk memberikan penghargaan untuk lawan atau saingannya sebanyak 28 orang siswa atau juga 58,57% sudah sangat tercapai. Selanjutnya, pada di dalam indikator memahami dan menambahkan pandangan kepada teman-teman 85 orang siswa atau 60,71% telah mencapai kemampuan ini. Kemudian sebanyak 30 orang siswa atau 21,43% dari sampel penelitian kurang tercapai dalam kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam acara teman-teman. Sebaya dan indikator kemampuan untuk hati-hati waktu dalam berinteraksi dengan teman sebudayanya dan kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam acara-acara kelompok masing-masing sebanyak 12 orang siswa, misalnya 8,57% tidak mencapai kemampuan. Nah, yang kedua, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, di sini ada apa sih yang dimaksud sebagai pria atau wanita dewasa? Nah, di sini ada hakikat tugas remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dasar biologisnya tuh siklus pertumbuhan fisik remaja berbeda antara pria dan wanita. Nah, di sini ada dasar psikologis karena peran pria dan wanita relatif berbeda dalam masyarakat. Maka remaja pria atau harus menerima gagasan atau ide seorang pria dewasa dan remaja wanita menerima ide sebagian seorang wanita dewasa. Nah, di sini juga ada dasar budaya. Peran wanita terus berubah terutama dalam masyarakat perkotaan, tinggi mencapai tugas perkembangan. Nah, yang ketiga itu menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. Yang dimaksud itu adalah hakikat tugas bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif, dan merasa puas dengan fisik tersebut. Sini juga ada dasar biologis. Siklus pertumbuhan remaja melibatkan serangkaian perubahan endokrin dengan berkembangnya ciri-ciri seksual dan fisik orang dewasa. Di sini juga ada dasar psikologis. Perubahan fisik remaja tidak hanya paralel dengan perubahan fisik, namun juga dengan perubahan sikap dan interest, minat atau perhatiannya. Di sini juga ada dasar budayanya. Masyarakat sangat memperhatikan penampilan fisik dan memelihara remaja pria dan wanita diajar untuk menampilkan fisiknya yang menarik dan berkembang melebihi teman sebaya atau tingkat pencapaiannya. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Di sini ada gen dan sifat bawaan. Faktor ini sebagian besar dipengaruhi oleh keturunan. Nah, di sini juga apa sih yang dimaksud dengan gen dan sifat bawaan itu adalah tidak dapat dipungkir kemampuan bawaan yang dapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangannya individu secara fisik, kognitif, serta emosi. Riwayat keluarga dengan penyakit atau gangguan tertentu dapat turun pada individu, sehingga individu
kemungkinan besar memiliki penyakit atau gangguan yang sama. Di sisi lain, kecerdasan sifat kepribadian orang tua juga dapat menurun pada peserta didik dan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi inteligensinya dibanding faktor lingkungannya. Di sini ada kepribadian. Nah, berasal dari faktor genetis. Nah, yang dimaksud kepribadian itu bagaimana? Yaitu kepribadian jadi apa ya yang gimana sih ya, kalau misalkan kepribadian itu tuh organisasi yang dinamis antara aspek psikologis, kognitif, serta afektif yang mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Setiap individu sudah memiliki kepribadian yang berasal dari faktor genetis. Seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada penyesuaian kepribadian tetapi tidak akan berubah secara drastis. Kepribadian yang memiliki peserta didik dipengaruhi terhadap bagaimana yang merespon lingkungannya, termasuk mengatasi permasalahan yang mungkin ia hadapi. Di sini juga ada kecerdasan. Kecerdasan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, atau pemahaman, dan abstraksi. Nah, yang dimaksud kecerdasan itu bagaimana? Semisal, setiap individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Di sini juga ada bakat khusus. Bakat khusus ialah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik jika dia secara apa ya, kayak semisal nih, secara dengan baik lah ya. Kalau misalkan bakat khusus itu kan kayak keturunan gitu kan, kayak misalkan individu terlahir dengan bakat tertentu, baik yang langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Nah, bakat di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik atau inteligensi, tetapi juga kemampuan lain terkait kreativitas oleh tubuh. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Ada faktor eksternal. Nah, di sini ada kesehatan dan nutrisi. Ada juga peran keluarga dan lingkungan sosial. Nah, kalau kesehatan dan nutrisi itu sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan kesehatan dan nutrisi itu? Kondisi misalkan kayak kondisi fisik sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Kebutuhannya menekan pemenuhan kebutuhan psikologis adalah dasar sebelum individu memenuhi kebutuhan yang lain. Peserta didik yang sehat dapat menjalankan kegiatannya dengan optimal. Kesehatan ini harus ditunjang oleh nutrisi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, secara fisik ia sudah siap untuk melakukan kegiatan. Terus peran keluarga. Penanaman dasar pengetahuan kepada individu sangat mempengaruhi proses perkembangan di masa selanjutnya. Jadi kalau misalkan peran keluarga itu tuh kayak gimana ya, misalkan nih keluarga merupakan kelompok terkecil dan pertama yang dimiliki individu sebagai misal nih sekolah, pertama penanaman dasar pengetahuan kepada individu yang sangat mempengaruhi proses perkembangan di masa selanjutnya.
Pola asuh yang tepat serta budaya yang sangat sehat dalam keluarga dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang harus dilewati. Selain itu, hubungan yang harmonis serta kemampuan finansial yang stabil juga dapat menunjang perkembangan peserta didik. Di sini juga ada lingkungan sosial, dipengaruhi oleh penanaman nilai dan norma sejak dini. Di sini juga apa ya yang dimaksud dengan lingkungan sosial itu, kayak misal nih kan peserta didik memiliki lingkungan sosial tempatnya berkembang yang berpengaruhi pada kondisi fisik psikologis serta kognitif. Lingkungan di sini terkait dengan segala hal di sekitar individu, baik itu orang lain, kondisi lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial yang tidak terlihat bentuknya secara fisik. Lingkungan memberikan pengaruh secara positif dan negatif, namun bagaimana peserta didik merespon lingkungan sangat dipengaruhi oleh penanaman nilai dan norma sejak dini dalam keluarga. Dengan demikian, lingkungan yang kurang baik tidak menjamin individu memiliki perkembangan yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, beberapa di atas dapat membantu orang tua maupun peserta didik sendiri agar dapat berkembang dengan baik atau bisa disebut dengan hidup sehat. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, karakteristik peserta didik merupakan sikap atau pola pikir dari masing-masing peserta didik. Dalam hal ini mencakup fisik-fisik, ini keadaan jasmani, keadaan indera dari masing-masing peserta didik. Kemudian adanya inteligensi, yaitu berpikir abstrak, adanya bakat khusus dari masing-masing peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Emosional peserta didik, sosial kultur dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang harus berjalan dengan baik dengan menggunakan bahasa komunikatif. Karakteristik umum yang dimiliki oleh peserta didik berbeda sesuai dengan umur dan jenjang yang sedang dilalui. Selain itu, agar bisa menjalani pembelajaran dengan lebih optimal, ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Mungkin cukup sekian paparan materi dari saya. Berikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dapat dimengerti, karena manusia banyak kekurangannya, hanya Allah Maha segalanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.